Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo baru saja diberi teguran lisan oleh DPP PDIP karena menyatakan kesiapannya menjadi capres pada tahun 2024. Ini para relawannya malah cari gara-gara lagi dengan DPP PDIP. Kali ini masalahnya kalau tidak segera diklarifikasi, itu bakal jauh lebih serius. Para relawan yang tergabung dalam relawan koalisi aktivis milenial Ganjar Pranowo, itu disingkat kami Ganjar, bertekad menjadikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2024 menggantikan Jokowi, dan setelah itu Jokowi yang sudah lengser sebagai Presiden itu menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati. Jadi ini walaupun paketnya tetap sama ya, sama-sama PDIP seperti sekarang, PDIP sebagai partai penguasa dan kadernya sebagai presiden. Hanya saja ini formasinya yang berubah. Posisi Jokowi digantikan Ganjar Pranowo dan Megawati digantikan oleh Jokowi. Untuk PDIP Perjuangan kita tahu bahwa fatsun partai itu adalah demokrasi, bukan partai kerajaan. Maka kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi ketua umum di Kongres PDIP tahun 2024. Itu kata koordinator nasional kami Ganjar, Joko Priyoski. Dia memberikan keterangan tertulis kepada media hari Rabu kemarin tanggal 26 Oktober. Joko mengatakan posisi Ketua Umum PDIP untuk Jokowi itu akan memuluskan transisi kepemimpinan. Menurutnya hal itu akan memudahkan Jokowi untuk menyerahkan tongkat kepemimpinan PDIP ke Ganjar di masa yang akan datang. Jadi ini disiapkan ya, setelah Ganjar jadi presiden nanti Ketua Umum PDIP-nya itu akan Ganjar, jadi dari Jokowi ke Ganjar. Pada saat yang sama, kami Ganjar itu mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden karena mereka menilai Ganjar sebagai sosok paling layak untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden. Kami yakin jika Pak Jokowi maju menjadi Ketua Umum PDIP dan Pak Ganjar terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029, semua program nawacita Jokowi akan bisa diwujudkan secara utuh oleh Pak Ganjar. Itu tambah Joko Priyoski dalam keterangan tertulisnya. Dan untuk menyukseskan dua misi itu, kami Ganjar itu akan melaksanakan konsolidasi nasional di Bogor pada hari Minggu tanggal 30 Oktober. Dan kemudian di dalam acara konsolidasi itu juga akan dilakukan acara doa bersama. Kami akan adakan acara sakral ini menurut ajaran Islam agar nanti kerja-kerja politik kami untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI dan juga agar Pak Jokowi pasca tidak menjadi presiden lagi itu bisa menjadi Ketua Umum PDIP Perjuangan tambahnya. Nah, ini proposal yang ngeri-ngeri sedap ini akan menggusur Ibu Megawati sekaligus dinasti atau Trah Soekarno ya. Karena di situ disebutkan bahwa setelah Ibu Megawati digantikan oleh Pak Jokowi, kemudian nanti selanjutnya Ganjar yang akan menggantikan Pak Jokowi. Mengapa saya sebutnya ini ngeri-ngeri sedap ya? Anda pasti masih belum lupa kan? Adanya beberapa hari yang lalu itu Ganjar berani menyatakan siap menjadi presiden saja itu ditegur, dan yang menyatakan mendukung Ganjar seperti yang dilakukan oleh Ketua DPC PDIP Surakarta, Efek Hadi Rudiatmo, diberi teguran keras dan terakhir. Lah kok ini berani-beraninya ya berniat menggusur Megawati dan Trah Soekarno dari PDIP. Saya tidak tahu track record para relawan yang menyebut dirinya sebagai koalisi aktivis milenial Indonesia ini. Tapi saya menduga keras ini mereka pasti bukan kader PDIP. Atau kalau mereka kader PDIP ya termasuk kader PDIP yang nekat ya. Karena mereka itu tampaknya tidak paham kultur PDIP khususnya dalam soal posisi Megawati yang sangat khusus dan spesial. Figur sekelas kader senior yang tadi saya sebut, FX Hadi Rudiatmo saja, itu yang dia punya sejarah panjang dalam memperjuangkan PDIP di kawasan Solo khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya, itu yang belakangan menjadi pendukung garis keras Ganjar Pranowo saja itu langsung balik badan ketika ditegur, diberi teguran keras untuk yang terakhir, dan dia menyatakan tunduk dan akan patuh serta mensukseskan siapapun yang ditunjuk dan dipilih oleh Megawati sebagai calon presiden pada tahun 2024.
Kalau saya telusuri profilnya Joko Priyoski ini memang kelihatannya memang bukan kader PDIP karena dia ini pernah tercatat melaporkan penyidik senior KPK ya, Novel Baswedan ke polisi. Pada waktu itu Novel Baswedan ketika dia masih menjadi penyidik senior, dia mengkritik ke polisi karena melakukan penangkapan terhadap Ustadz Maher, dan kita tahu kan kemudian penangkapan ini berakhir dengan yang bersangkutan Ustadz Maher ini meninggal dunia di tahanan Mabes Polri. Nah, pada waktu itu Joko Priyoski mengatasnamakan dirinya atau mengaku sebagai Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas, PPMK. Ini berarti mitra dari polisi dong kalau Mitra Kamtibmas. Nah, balik lagi ke soal posisi Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Megawati ini menjadi Ketua Umum itu bukan hanya karena statusnya sebagai putri Bung Karno, tapi kalau kita menengok kembali ke belakang itu dia punya sejarah perjuangan yang cukup panjang juga membangun PDIP, khususnya itu keteguhan dan kegigihannya pada masa Orde Baru ya. Mereka pasti ini kalau mereka mengikuti ini mereka pasti akan paham bahwa posisi Megawati sebagai ketua umum itu tidak bisa diotak-atik lah sampai sekarang, tidak bisa tergantikan. Sejak PDIP didirikan pada 10 Januari 1999, posisi Megawati itu sampai sekarang tidak tergantikan. Dari satu kongres ke kongres lainnya posisinya itu tidak pernah ada yang berani menjadi penantangnya. Sampai sekarang ini sudah menjadi ketua umum dari PDIP ya ini itu sudah tahun yang ke-23. Kalau dihitung sejak partai tersebut masih bernama PDI maksud saya, maka Megawati ini sesungguhnya sudah berkuasa lebih lama lagi. Dia terpilih pada Kongres Luar Biasa PDIP di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada tahun 1993. Ini kebetulan saya hadir nih, saya meliput pada waktu itu masih sebagai wartawan di lapangan ya. Namun dengan bantuan penguasa Orde Baru itu pada tahun 1996, Megawati itu dikudeta oleh Dr. Andes Suryadi, yang sebelumnya itu pernah menjabat sebagai Ketua Umum PDI, ya masih bernama PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Setelah Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, dalam Kongres PDI kelima di Bali, Megawati itu kembali dipilih menjadi Ketua Umum periode 1998-2003. Nah, setelah itu ketika terjadi reformasi dia mengubah nama PDIP menjadi PDI Perjuangan. Itu mungkin maksudnya sebagai pembeda dari PDI. Jadi berapa tahun dia ini berkuasa di PDI ya? Tahun 93, kemudian seling pada tahun 96, dia digulingkan tahun 96, dan tahun 98 dia kembali lagi terus sampai sekarang gitu ya. Mengotak-atik posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan digantikan dengan Jokowi, apalagi juga mengaitkan dengan pencapresan Ganjar, jelas merupakan isu yang sangat sensitif. Soal ini belakangan dinilai merupakan gangguan yang tidak main-main oleh PDIP. Publik sesungguhnya sangat paham ya, saat ini ada ketegangan hubungan antara Presiden Jokowi sebagai kader partai dengan Ibu Megawati. Ini ketegangan ini mulai sangat terasa mulai muncul ketika niat dari Jokowi dan timnya untuk memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode, dan ini sangat ditentang oleh Megawati. Begitu juga dengan rencana untuk memperpanjang masa jabatannya sampai tahun 2027. Ini juga ditentang oleh Megawati. Dan belakangan ini setelah berbagai opsi tertutup, termasuk rencana dia untuk menjadi calon wakil presiden itu berpasangan dengan Prabowo, itu kelihatannya Jokowi mulai lebih realistis dan dia fokus untuk menyiapkan Ganjar Pranowo sebagai penggantinya. Padahal kan kita tahu keputusan Rakernas PDIP bulan Juni lalu sudah cukup jelas bahwa urusan pencapresan PDIP itu menjadi hak prerogatif Ketua Umum, yakni Ibu Megawati. Jokowi sebagai petugas partai juga jelas sangat tahu dan paham soal ini. Ganjar Pranowo sebagai kader partai juga sangat paham, tahu, bahkan mengerti. Sebab Ganjar sendiri yang pada waktu Rakernas PDIP di Lenteng Agung ya pada bulan Juni kemarin, kan dia yang dipaksa ya untuk membacakan rekomendasi Rakernas. Dan setelah itu kan kepada media Ganjar Pranowo menyatakan bahwa dia tegak lurus kepada Ibu Megawati, Ibu Ketua Umum Megawati. Megawati ini sangat jelas saat ini tengah mencoba mempersiapkan dan mendorong putrinya Puan Maharani pada kontestasi Pilpres 2024. Itu bukan Ganjar. Namun ini tampaknya Jokowi dan Ganjar ini masih terus berusaha mencari jalan keluar mengakali keputusan partai tersebut. Ini Anda bisa lihat ini indikatornya sangat jelas sebenarnya dengan pengerahan dari lembaga-lembaga survei.
yang menyebut nama Ganjar selalu berada di atas, sementara Puan Maharani itu disebutkan bahwa elektabilitasnya sangat rendah, jauh dibandingkan dengan Ganjar. Jadi ini pola yang sama yang sebenarnya Ibu Mega pasti sudah sangat paham. Ini adalah pola yang sama ketika dulu Ibu Megawati pada Pilpres 2014 dipaksa untuk menyerahkan tiketnya kepada Jokowi. Pada waktu itu juga gitu, ramai digrill ya oleh lembaga-lembaga survei, media-media massa dan juga para pengamat ya yang diarahkan untuk meyakinkan Ibu Megawati agar menyerahkan tiketnya pada Pak Jokowi. Nah, kali ini pola yang sama coba dilakukan oleh Ganjar Pranowo, tapi kelihatannya Ibu Megawati pasti sudah paham bahwa Pak Jokowi juga masih terus berusaha. Ini kan juga terlihat dari pernyataan Pak Jokowi pasca pertemuan dengan Megawati di Istana Batu Tulis Bogor pada tanggal 8 Oktober lalu. Sebelumnya kan dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto kepada media bahwa pertemuan itu membahas kesinambungan kepemimpinan nasional dari Bung Karno ke Ibu Megawati dan kemudian Pak Jokowi, dan publik kemudian menafsirkan bahwa pada waktu itu Pak Jokowi diminta ketegasannya untuk mendukung Puan Maharani. Tetapi kepada media beberapa hari kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa soal siapa capres PDIP belum dibahas, dan sampai sekarang pun belum diputuskan siapa kader PDIP yang akan diusung pada Pilpres 2024, termasuk juga nama Puan Maharani itu belum dimunculkan. Nah, bersama dengan itu kita tiba-tiba melihat kembali Ganjar mulai bergerak. Dia melakukan safari politik ke beberapa daerah. Ganjar terbang ke Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat gitu ya. Padahal kan Ganjar sebelumnya sudah diperingatkan oleh DPP PDIP tidak boleh melakukan kegiatan keluar daerah tanpa mandat dari PDIP. Yang diperintahkan untuk keliling-keliling daerah itu melakukan konsolidasi itu adalah Puan Maharani. Puan Maharani juga diminta untuk melakukan konsolidasi, bukan konsolidasi kalau Puan Maharani. Ini apa ya sebutnya? Karena di koalisi juga bukan. Diminta untuk menjalin komunikasi dengan ketua-ketua umum partai, dan kita tahu Puan Maharani sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan terakhir bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Nah, selain Ganjar, relawan Ganjar yang tadinya juga sempat tiarap itu menggeliat kembali dan muncul berbagai deklarasi berbagai daerah. Bahkan Ganjar ini tampaknya, timnya Ganjar itu mulai fokus menggarap pasar pemilih Muslim yang selama ini memang menjadi sisi lemahnya. Ini kita bisa lihat indikatornya dengan munculnya deklarasi dari kalangan santri dan istimewa ulama di beberapa daerah. Puncaknya ketika Ganjar Pranowo dalam sebuah talk show di stasiun televisi menyatakan kesiapannya untuk menjadi capres pada tahun 2024. Soal inilah yang kemudian berbuntut pemanggilan berupa klarifikasi oleh Ketua Bidang Etik DPP PDIP Komarudin Watubun. Ganjar diberi teguran lisan. Walaupun ini teguran lisan, tapi seperti diakui oleh Ganjar ini merupakan teguran ketiga bagi dia. Jadi dia harus berhati-hati jangan sampai ada pelanggaran lagi. Sikap Ganjar yang tampak lebih berhati-hati dan menjaga sikap dan ucapannya itu terlihat ketika kemarin hari Rabu ya, dia melakukan kunjungan ke Blora Jawa Tengah. Ini seorang kakek bertemu dengan dia, mendoakan dia menjadi presiden. Tapi Ganjar kemudian menjawabnya dengan santai bahwa orang kampanye. Artinya tidak ada kampanye. Itu ucapan Ganjar mencegah jangan sampai dia dianggap berkampanye oleh DPP PDIP. Dan pada waktu itu masyarakat yang menyaksikan momen itu tertawa. Ganjar memang ini jelas harus sangat berhati-hati sambil terus mengecek ombak ya. Nanti kalau kira-kira ombaknya sudah mungkin ombak lebih tenang dan kemudian atau ombaknya pasang tapi waktu dia bisa berselancar, saya yakin pasti dia akan kembali lagi memanfaatkan situasi itu. Bagaimanapun juga kan dia seorang politisi, dia tahu soal semacam ini. Nah, untuk saat ini dia harus hati-hati, tidak ingin dikenakan peringatan keras dan terakhir seperti efek Rudi Hadiatmo yang mendukungnya itu ya. Nah, ini pertanyaannya kita, apakah relawan kami Ganjar ini memang bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan Ganjar dan Jokowi, atau ini memang sebenarnya bagian dari tadi strategi dia untuk mengecek tes ombak gitu. Tapi kalau tes ombak ini tesnya terlalu call tinggi ya karena satu paket Ganjar sebagai presiden dan Pak Jokowi sebagai ketua umum DPP PDIP. Saya kira
isu yang terakhir ini soal posisi Ketua Umum DPP PDIP ini jauh lebih sensitif dibandingkan soal pencapresan. Karena ini udah menyangkut apa ya, bukan hanya menyangkut otoritas, tapi menyangkut posisi istimewa Ibu Megawati di PDIP. Anda pasti menduga, gampang kok kalau nanti kemudian Ganjar diklarifikasi, dia polanya dia bisa melakukan seperti halnya ketika ada kaitannya dengan Eko Kun tadi, ya, buzzer yang pada waktu itu menghina seorang ustazah dari pesantren Lirboyo, atau dengan PSI yang sudah juga mencapreskan dia, mendeklarasikan Ganjar sebagai capres pada waktu dengan konten dia mengaku tidak kenal sebagai Eko Kun tadi, sementara pada dengan PSI dia menyatakan PSI itu sopo, PSI itu siapa. Jadi sekarang dia bisa menyatakan juga kembali tidak kenal dengan kami Ganjar dan kami Ganjar itu sopo. Saya Sunan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.